Kemarin kan ada yang menawarkan ke Dewa ya, Uni ya. Baptis aja Wah, katanya. bohong lagi nih, bohong lagi. Bener, kata Dewa, ente berani baptis baptis gua nggak? Kalau ente bener berani baptis gua, nih Dewa kasih nomor WA Dewa, silakan jemput gua, baptis gua kalau misalkan ente punya kemampuan. Tetapi nanti setelah dibaptis, nanti Dewa nanya, siapa yang harus disembah? Yesus. Nah, mari kita debat kalau begitu. Oh, itu. Iya. Kalau aku bingung, aku gini aja sih. Misalnya aku dibaptis nih, kan aku udah dibaptis. Aku cuman satu aja pertanyaanku. Aku ikut siapa? Agatha atau Mikana? Itu sih. Oh iya, Tritung atau apa ya, atau Wanes. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan nanti. Jadi bukan soal dibaptisnya, tetapi pertanyaannya nanti, pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus disembah? Ketika pendeta mengatakan yang disembah itu adalah Yesus, ayo kita diskusikan mana dalilnya yang mengatakan Yesus minta disembah. Yesus tidak pernah sama sekali minta disembah ya. Terus betul kata Uni juga, kalau misalkan setelah dibaptis, kami mau ikut mana? Mau ikut Oneness atau mau ikut Trinitas? Karena pembaptisan di dalam kekristenan itu semua bertentangan satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan dibaptis itu di dalam Matius 28 nomor 19 dikatakan baptislah atas nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Ini tiga. Ini tiga. Nah, sementara ketika kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38 itu dibaptis atas nama Yesus Kristus. Ini Wanes. Matius 28 nomor 19 itu konsep Tritunggal. Kisah Para Rasul 2 nomor 38 nomor 11 itu dibaptis atas nama Roh Kudus dan api. Jadi sebenarnya pembaptisan ini mana yang harus kita ikuti? Saya jelas mengikuti Ibrani 6 nomor 1, pembaptisan di makanya sekarang saya wudhu bukan dibaptis. Begitu ya. Iwan Pila ya. Tidak mungkin yang namanya Tuhan alam semesta itu menurunkan satu tuntunan kepada umatnya yang umatnya sendiri bikin bingung. Kenapa di sini dikatakan baptis atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi kenapa di ayat lain dikatakan baptis atas nama Yesus saja? Di ayat yang lain mengatakan baptis atas nama Roh Kudus dengan api. Ternyata pembaptisan itu dibatalkan semuanya. Silakan dibaca ya. Kalau tidak percaya, Dewa mah nggak bohong. Kalau misalkan Dewa bohong, Dewa siap kawin lagi besok habis maghrib. Ya, ternyata semua dibatalkan. Silakan bantah pernyataan Dewa. Kalau ada hotel yang mau naik, silakan. Mumpung di sini ada Uniripa dan pakunya, mode pakunya sudah ditempelkan kembali. Insya Allah dia santun. Karena ketika Uniripa lagi keadaan marah-marah, biasanya orang marah itu setelah berwudu dia tidak akan marah-marah lagi. Yang ada romantis nanti. Paling berbicaranya berbisik. Nah, silakan. Emang bisa gitu Uniriva romantis? Nggak percaya. Belum tahu dia, belum tahu aja. Emang iya Kemarin bisa? Dewa sempat makan sama Uniripa. Dia makan kepala ayam. Sebelum kepala ayamnya dimakan, diciumin dulu keningnya itu sama Uniripa. Saking romantisnya. Bukan, Bang Dewa salah lihat waktu itu. Sebenarnya aku cium itu congor ayamnya, bukan keningnya. Congornya. Tadinya aku mau cari burit ayamnya, tapi nggak ketemu. Bang Dewa udah makan duluan, udah dicium duluan sama Bang Dedeo. Dia aku rebutan, bokong ayamnya sama Bang Dedeo. Mau besarkan tetekku mau nge-gym nggak jadi loh, ya Allah. Aku nggak nge-gym udah berapa hari nih? 4 sama hari ini berarti. Udah panas pula sekarang. Nggak enak ternyata Fitness. nge-gym. Iya Bang, udah seminggu fitness kan rutin, tiba-tiba berhenti itu nggak enak banget, badan langsung terasa, nggak enaknya terasa. Bang Dewa juga nge-gym itu tengok lah rambutnya tapi yang besar, yang panjang. Enggak, Dewa pernah nge-gym. Kemarin juga sempat nge-gym. Cuma yang kurus dompetnya. Perutnya kok gede kata Dewa. Ini aneh nih. Kenapa ya? Jadi yang six pack itu dompet Dewa yang kurus. Kok Betul, aneh ya? memang. Fitness sekarang itu. Perut kagak six pack, dompetnya six pack. One pack Kurus. ya, one pack ya, one pack. One pack, betul. One pack. Mana ini yang kirim permintaan mana? Belum ada, mereka lagi ini sholat duhur oten-oten.
Sekarang kan hari libur ya, tanggal merah ini. Oh, tanggal merah ini nggak ke gereja mereka ya. Kemarin ya, kematian Yesus, kematian Tuhan ya. Sekarang hari apa sih? Hari nasional apa sekarang? Hari buruh bang, hari buruh. Hari guru. Buruh, buruh. Oh, oh buruh, buruh. Iya, iya, iya. Buruh. Kenapa turun? Kawan-kawan silakan kalau mau naik. Jadi bukan apa-apa kan gini loh. Kalau ada orang minta izin ke rumah kita masuk, kita kan izinin tuh ya. Nah, tapi kalau orang masuk ke kamar kita tuh udahlah kita izinin duduk, terus tiba-tiba langsung membawa aturan baru. Itu aku dari dulu tuh suka naik pitam Bang Deo. Nggak tahu dari dulu tuh kenapa? Karena aku ngerasa seolah-olah kita ini tuh harus ngikuti aturan-aturan dari orang-orang ini, yang mana mereka ini bukanlah otoritas dari lembaga masyarakat ataupun lembaga pemerintahan yang harus kita ikutin gitu loh. Karena selama ini modelnya kan kayak gitu mulu tuh. Mereka mau kita seperti yang mereka mau aja. Nah, sementara kita kan merdeka nih. Merdeka pikiran, merdeka jasad kita, merdeka harta kita, merdeka kita semua. Nah, jadi kita yang ketika kita buka komal itu, maka kita harus tentukan aturan supaya kita bertanggung jawab. Jadi nanti kalau ada penistaan atau apa, kita sudah bilang sama pihak yang berwajib, kami sudah memberikan aturan-aturan yang berlaku. Makanya disclaim diskusi aku di awal-awal, aku selalu bilang, tugas kalian hanya bertanya. Jangan kalian yang awam menjelaskan agama kalian. Saya khawatir kalian nggak paham, jadi kami nggak mau mempermalukan kalian. Lah tiba-tiba dia, coba abang lihat, antara bahasa Indonesia saya dengan dia aja itu nggak nyambung. Itu pula dia mau diskusi sama kita, kan nggak mungkin. Akhirnya orang-orang seperti inilah nanti dengan ketidaktahuannya, dengan emosinya yang meledak-ledak itu akan memicu amarah publik. Ujung-ujungnya apa? Saling hujat, kita lagi yang disalahin, mereka yang mulai, mereka yang paling victim. Jadi gitu kayak yang terjadi sekarang kan. Gara-gara si JJ, gue yang dibilang menghujat, padahal JJ yang jelasin. Jemaatnya jembut lagi kata JJ, kan kurang ajar tuh. Si JJ emang brengsek. Gara-gara si JJ nih. Iya Ripa. Satu batang dua telur. Nih denger nih, kalian denger ya. Ini disclaim ya. Ini aku tayangkan ke kalian adalah bukti otentik bahwa kalau kalian tidak punya data dalam berdialog, maka akan muncul asumsi-asumsi liar, yang mana asumsi itu bisa menyakiti pihak-pihak orang beragama, karena merasa mewakili agamanya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kalian, siapapun kalian, mau beragama apapun, mau hantu kayak kalian, terserah. Mohon datang di Komal Islam untuk berdialektika menggunakan data. Jadi tolong ada yang bisa rekam dan posting di TikToknya nggak? Silakan kawan-kawan direkam ya, direkam Teman-teman ya. yang aku minta pertolongan nih buat teman-teman yang punya akun TikTok yang siap untuk mempublish aku gitu. Ada nggak? Aku minta tolong misalnya sekitar 5 orang gitu untuk pernyataan aku ini, pernyataan sikap ini untuk di live kan, di teman-teman record, terus teman-teman posting di TikToknya masing-masing, bisa nggak? Aku baru kali ini aku minta tolong sama netizen. Kayaknya baru kali ini, kayaknya udah berapa kali ya? Cara rekam layar ya, aduh itu pakai handphone masing-masing Bang Marcis. Kayak ada aplikasinya, ada fiturnya di handphone kita gitu. Artinya itu aku minta tolong tuh kayaknya emang aku sama netizen pernah minta tolong lagi nggak sih? Kalau pernah ya udah deh aku minta tolong lagi aja. Aku nggak tahu aku pernah minta tolong apa. Aku meminta tolong untuk rekamkan apa yang mau aku deklarasikan ini. Ini demi negara kita yang tercinta ini. Ya, aku mau deklarasi satu hal supaya tidak terjadi apa yang terjadi sama aku, fitnah-fitnah yang terjadi sama aku. Bisa nggak? Ada nggak? J, bisa kalau nanti posting dek. Bagian ini aja J, menit ke sini. Oke, ini ya Bang Muhammad. Bang Muhammad, ini nanti di sini ya. J bisa deh, nanti di ini kan di handphonemu ya. Ya, bentar. Handphonenya lagi dipakai, bentar. Dan nanti nanti di ini Bang Ical bisa.
Oke, Oh iya, maksudnya iya. direkam itu diposting di akun TikTok masing-masing biar kita sebarkan deklarasi ini gitu. Aku udah dari tadi rekam layar. Oh, ada Bunda Vina juga itu. Silakan, Ya Kak makasih. Vina, oke. Ya Almira, ini ya Almira ya. Almira untuk poin ini tolong diposting ya Almira ya. Oke. Saya akan mulai dari kata bismillah, nanti mulai teman-teman rekam dan kemudian siarkan di TikTok masing-masing. Ini adalah himbauan dan deklarasi. Oke. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Baik teman-teman yang muslim ataupun non-muslim yang selama ini terlibat dalam ruang diskusi lintas agama bersama saya ataupun bukan bersama saya, atau yang hanya menyimak dan typing di bawah, walaupun kalian membuat gaduh typing dengan hujatan itu, semoga Allah mengampuni kalian semua. Di sini saya Rifayah Putri, seorang mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam semester akhir, berkuliah tepat di Fakultas Maluku Utara ya, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menghimbau teman-teman muslim dan non-muslim untuk mohon dengan sangat, kalau kalian ingin terlibat diskusi dengan saya terkhusus ya, saya terkhusus Rifayah Putri binti Yadiman, mohon dengan sangat kalau mau berdiskusi dua arah dengan saya, mohon dengan sangat bawa data literasi yang bisa kita uji sebagai sumber valid untuk dijadikan sandaran argumentasi dalam berdialog lintas agama. Kenapa saya himbau begitu? Supaya kita pihak muslim tidak dirugikan teman-teman dengan adanya argumen-argumen penistaan dari orang Kristen sendiri terhadap Tuhannya. Lalu ketika kita ulangi kembali argumen tersebut, maka khawatirnya kita yang dituduh menghujat. Walaupun saya akui sebagai manusia biasa, pasti saya tidak luput dari kesalahan. Dan oleh karena itu, maka saya wajib bertanggung jawab jika memang saya terbukti bersalah. Tapi jikalau teman-teman, video teman-teman dipotong lalu di framing dituduh menista agama orang lain tanpa jelas keterangan-keterangan di video tersebut, video yang kalian tidak tahu lagi kapan kalian berdiskusi itu, maka kita harus sama-sama menyebarkan bahwa supaya tidak terjadi lagi penistaan dari pihak orang Kristen sendiri, yang kemudian ketika kita jelaskan kembali lalu kita yang dituduh menghujat, maka mohon dengan sangat teman-teman kalau diskusi bawa data dan literasi. Saya berikan contoh salah satu asumsi liar yang diberikan oleh seorang apologet sekitar 4 tahun lalu bernama Pak JJ yang berdialektika dengan Bang Dewa. Disclaim, penyebaran informasi ini saya berikan keterangan bahwa informasi ini adalah salah satu contoh diskusi dengan asumsi liar yang tidak memberikan dasar, tidak memiliki dasar, yang tidak boleh dicontoh. Ya, saya terangkan sekali lagi bahwa apa yang akan saya siarkan ini adalah salah satu contoh diskusi yang merupakan asumsi liar dari doktrin yang bahkan tidak memiliki literatur atau dasar hukumnya. Ini bisa terjadi kepada siapa aja, kepada siapa saja. Maka pihak muslim berhati-hati dengan statement-statement asumsi liar dari pihak orang Kristen yang mengaku punya Roh Kudus, mengaku bisa mentafsir kitab sucinya sendiri. Tetap harus kritisi, minta sumber data kepada mereka, sehingga ketika teman-teman mengulangi kembali video teman-teman tidak dipotong dan akhirnya teman-teman tidak dituduh menistakan agama orang lain, yaitu tepatnya agama Kristen. Baik, saya akan memulai untuk merilis satu video yang adalah video penjelasan seorang apologet bernama Pak JJ yang pada waktu itu berdiskusi dengan Bang Dewa. Tepat orangnya di samping saya, akun bernama Dewa. Teman-teman bisa samakan suaranya dan dia pun akan menyatakan sikap bahwa itu betul dia. Sebelumnya kita tanyakan dulu. Assalamualaikum Bang Dewa, silahkan. Apakah benar nanti Bang Dewa ini pernah diskusi sama Pak JJ? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul loh nih. Ketika pada saat itu Dewa menanyakan soal konsep Tritunggal kepada dia, saking dia itu bingung untuk beranalogi, akhirnya dia beranalogi. Kalau Tritunggal itu ibarat batang dan 2 telur. Di situ Dewa cuma tertawa-tertawa saja ya. Sampai Dewa mengatakan kepada beliau, ketika Pak JJ mengatakan batang dan 2 telur itu adalah konsep Tritunggal, mohon maaf ya, jembutnya itu siapa? Pak JJ mengatakan jembutnya itu adalah kami sebagai para jemaatnya. Betapa luar biasa itu ya. Bukan pernyataan dari seorang Mahadewa. Dewa cuma bertanya di sini, tetapi dialah yang mengatakan seperti itu.
Jadi jangan menyalahkan kami, jangan menyalahkan Uniripa ketika Uniripa itu membawa yang namanya hujah dari Pak JJ seperti itu. Silakan marah kepada Pak JJ, jangan kepada kami. Silakan. Oke, baik. Saya akan putarkan kembali teman-teman konsep teori Trinitas yang menyerupai, dialegorikan seperti kelamin pria ini bersumber dari seorang apologet bernama JJ. Siap saya putarkan ya. Ini ada teman-teman dalam YouTube Zulkifli M. Abbas 4 tahun lalu dengan judul Asik Debat Nongol Tuyul Ngelawak. Mungkin saya tunjukkan teman-teman biar teman-teman menonton. Besarkan dulu, Jay. Yang ada musik tolong di mute dulu, ini di record. Oke. Bang Jandigo kalau ada musik di mute dulu, Bang. J kalau ada musik tolong di ini dulu. Oke, ini nama Agni ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa akun YouTube Zulkifli M. Abbas ini punya Bang Zuma, teman-teman tahu ya. Stikernya dipinggirin dulu, Jay, biar kita klarifikasi supaya saya menghimbau agar teman-teman muslim hati-hati dalam diskusi. Oke. Di sini teman-teman boleh lihat, ini adalah diskusi 4 tahun lalu, debat agama, dan ini judulnya adalah Asik Debat Nongol Tuyul Ngelawak. Dan ini di menit 10 terakhir. Menit 10 terakhir. Dan kita akan dengarkan teman-teman bagaimana kronologis munculnya teori satu batang dua telur. Sebentar kita besarkan dulu. Anda hanya dituntut menjadi murid, bukan menjadi hamba. Itu kalau Anda paham dengan ayat-ayat sisipan itu. Belajar lagi. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan. Sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada tiga pribadi, satu oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar, Ge? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau mengambil analogi Trinitas, ambil yang lain, ya kan? Macam biji salak atau buah salak, ya satu nampak dari luar, begitu dibuka menjadi 3 di dalamnya. Jangan biji pel. Astagfirullahaladzim. Masa analoginya Trinitas Batul Ase. Itu Pak JJ, Bang. Abang tanyakan aja ke Pak JJ. Saya pun sempat menanyakan ke Pak JJ gitu kan, mengenai masalah batang, 2 telur gitu kan, 2 peler itu. Terus saya tanya, jembutnya itu siapa? Astagfirullahaladzim. Konyol. Itu pekerjaan si Dewa itu. Orang Pak JJ yang bilang, bukan Dewa. Dewa kan cuma sekedar ini aja, save aja, Bang, ya kan. Pada saat dia bilang Trinitas itu analoginya, ini analogi yang benar-benar biadab kalau kata Dewa mah gitu kan. Dianalogikan sebagai batang dan 2 telur gitu, 2 peler. Nah sementara Dewa nanya, nah itu jembutnya siapa? Rakyatnya bukan? Demi Allah, Bang. Kaget gak dengar. Ajarlah lo pertama yang YouTube. Aja. Oh, bukan terbelit-belit lagi. Andaikan saya nih, Bang, ya. Andaikan saya ini orang Kristen, agama saya ini Kristen, ditanya seperti ini, oh, pecah pala saya, bener. Pecah. Soalnya kenapa? Nggak tahu jawabannya gitu. Coba di-share lagi dong. Udah ngantuk nih. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan. Sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, satu oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya,
Mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau abang punya utang, ya punya utang, kepala pusing nih ya. Dengerin aja pian itu, pasti lupa utangnya, dijamin sama Dewa. So, Oke, saya kasih narasi. Dan dengan ini saya mengingatkan teman-teman muslim dan muslimah semua yang terlibat dialog lintas agama, baik kalian sebagai netizen ataupun sebagai typinger ataupun sebagai pendebat, pendiskusi, selalulah berhati-hati teman-teman, karena terkadang saudara-saudara Kristen kita ini tidak cukup sabar mengambil semua video kita tapi dipotong, kemudian sementara kita menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh pendeta mereka sendiri. Terkadang kita malah mengajarkan mereka supaya tidak menghujat dengan memberikan nasihat seperti yang disampaikan Bang Zuma di YouTube itu. Bahkan Bang Zuma sendiri mengatakan bahwa kenapa harus kelamin, tetapi harusnya contoh kayak batu salak, kan seperti itu. Nah, jadi teman-teman playing victim, sok-sokan seperti yang dilakukan oleh ada akun bernama DS ya, yang tidak pernah berdiskusi dengan saya, tidak pernah kenal saya, tidak pernah menonton diskusi apa yang saya lakukan, tidak mengerti mensrea saya, tiba-tiba menuduh saya menista agama karena menjelaskan atau menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh apologet Kristen sendiri. Maka teman-teman, saya memohon doa kepada teman-teman semua. Maksudnya gini, saya memohon doa kepada Allah agar teman-teman dimudahkan mendoakan saya supaya diberi ketenangan menghadapi kasus ini. Pertama, kedua, diberi kemudahan menghadapi kasus ini. Ketiga, lisannya dilancarkan untuk memperbaiki peradaban, bukan merusak peradaban, dan justru menyatukan NKRI, bukan membuat tidak utuh. Yang selanjutnya adalah semoga kasus ini, doakan saya kepada Allah, menjadi pembelajaran bukan buat hanya saya pribadi, tapi untuk seluruh apologet Islam dan Kristen, agar lebih tahu mana batasan-batasan keilmuan kalian yang perlu kalian sampaikan. Harapan saya kita tidak merusak peradaban dengan memberikan informasi yang berupa asumsi yang pada akhirnya membuat negara kita ini ricuh karena asumsi liar yang kalian bicarakan itu tidak disepakati oleh mayoritas atau golongan atau komunal atau etnis kalian, yang pada akhirnya ketika kami sampaikan kembali di ruang publik, maka kamilah yang dituduh menistakan agama kalian. Perlu saya minta kepada gereja juga, kepada para pengawas agama Kristen juga, entah dari lembaga, mohon dengan sangat hadirlah untuk berbicara di ruang publik, entah YouTube, entah TikTok. Tanggapilah permintaan saya, permohonan saya kepada kalian, para petinggi-petinggi lembaga gereja, tolong berikan dasar-dasar aturan-aturan, batas-batas menghujat dalam agama Kristen, karena kalau kami umat Islam memiliki lembaga yaitu MUI yang merumuskan batas-batas penghujatan yang mana kami bisa satu melaporkan ke pihak kepolisian masuk ke ranah penistaan, atau kami bisa bersikap untuk saling memberi nasihat. Maka saran saya supaya diskusi ini tidak terganggu dengan teknis, tolong pihak lembaga gereja untuk menasehati para apologet-apologetnya atau memberikan kewenangan kepada apologet-apologetnya. Kalau memang itu yang menjadi iman kalian, maka tolong kalian berikan parameter penghujatan seperti apa agar kami tidak terjebak dengan pola pikir kalian yang nanti kalian playing victim, lalu salah satu di antara kalian tidak setuju, maka kami yang kalian laporkan. Ya, belajar dari kasus yang saya alami. Dan satu hal lagi yang harus saya sampaikan adalah tolong jangan arogan seperti yang dilakukan oleh akun bernama DS. Kenapa saya katakan arogan? Ketika seseorang belum menjadi tersangka, jangan sama sekali kalian berhak menetapkan seseorang itu untuk ditangkap dengan memprovokasi publik, mengatakan tangkap. Itu namanya provokasi. Saya juga tidak belajar hukum, tapi saya paham bagaimana bentuk provokasi. Jadi ketika ada seseorang yang terlapor belum berstatus tersangka, mohon dengan sangat jangan kalian buat status sendiri. Biarkan pihak kepolisian bekerja. Serahkan kepada mereka yang bertanggung jawab.
Bukan hak kalian untuk mengatakan seseorang itu adalah tersangka atau tidak. Saya kasih contoh seperti yang dilakukan oleh akun bernama DS yang akan saya tunjukkan buktinya sebagai berikut. Sebentar. Ya. Saya akan tunjukkan bukti tindak arogansi seorang akun ya. Saya tidak katakan ini orangnya, tapi saya bilang akun bernama DS. Akun berakun DS ya, sorry. Dan saya screenshot hanya satu akun yang mirip seperti itu dengan jumlah follower seperti itu ya. Saya akan lampirkan dua bukti. Kenapa saya sampaikan ini di ruang publik? Untuk mengingatkan teman-teman agar berhati-hati ketika kita di ruang publik, karena kemungkinan buruk bisa terjadi. Kalian akan menjadi sasaran fitnah dengan pemotongan video, dan itu tidak boleh dilakukan. Besarkan Uni J. Besarkan biar seluruh foto kelihatan J. Besarkan akun Uni biar seluruh foto kelihatan. Yang besarkan ini tuh, Dek. Besarkan panjang ke bawah. Teman-teman perhatikan di sini, saya alhamdulillah sempat men-screenshot akun bernama Dosma Sijabat SH MH CLI CPM pada waktu saya sedang berdialog dengan akun bernama Ovid Jeremy di Komal Dayak Mualaf Channel dengan akun bernama Kuriosmoto. Saya melihat ada satu tangkapan atau typingan. Typingannya berbunyi, "Tangkap Rifa." Dan ini terjadi di pukul 12:35. Tanggalnya saya bisa lihat dari, sebentar saya lihat dulu screenshotnya, mohon maaf. Ya, saya di situ akun bernama Dosma mengatakan tangkap Rifa, sementara saya status masih terlapor dan saya tidak terima dengan perbuatan tidak menyenangkan ini, teman-teman. Tapi sebagai warga negara Indonesia, saya tidak perlu melakukan tindakan-tindakan provokasi kepada teman-teman, tidak perlu. Cuman saya berharap dengan pembelajaran ini teman-teman jangan bersikap arogan. Mentang-mentang teman-teman adalah seorang pengacara, hakim, atau pihak polisi pun, teman-teman tidak berhak memprovokasi orang lain untuk tangkap orang lain, kecuali memang teman-teman adalah pihak kepolisian yang sudah diberi surat kuasa, surat tugas untuk menyatakan seseorang itu tersangka. Ya. Ini pembelajaran buat kita bersama. Saya memperingatkan saudara muslim saya sebagai kewajiban saya untuk tidak bersikap arogan. Nah, itu satu. Yang kedua, bukti kalau akun Dosma Sijabat SH MH CLL CPM ini adalah punya yang bersangkutan. Saya alhamdulillah sempat men-screenshot semua pemakai akun ini, pengguna pada waktu itu di saat yang bersamaan. Dan tidak saya temukan foto serupa dengan nama serupa 2 akun atau 3 akun. Saya hanya menemukan 1 akun saja dengan nama Dosma Sijabat SH dengan foto seperti itu dengan pengikut 3.555 7K. Ya. Ya, tidak ada saya lihat akun lain, kecuali kalau ada akun lain mungkin indikatornya bahwa itu akun fake, bisa jadi ya. Tapi ketika saya langsung cek pengguna, saya tidak menemukan akun lain bernama Dosma Sijabat pada detik itu juga. Ya, saya tidak menemukan akun Dosma Sijabat yang lain. Maka ini adalah perbuatan yang sangat mengganggu saya di ruang publik sebagai seorang mahasiswi prodi semester akhir yang berhak menjawab tuduhan-tuduhan terhadap agama saya dan memberikan peluang kepada saudara-saudara saya non-muslim mendapatkan wawasan tentang Islam dari saya. Ini merasa sangat terganggu sekali. Termasuk pelaporannya yang kalau saya jujur saya merasa dirugikan sekali, ya. Tapi ya sudahlah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau kita salah katakan salah, kalau kita benar kita harus perjuangkan. Karena kalau saya salah, kalau Allah tidak ridho juga percuma saya mau lari kemanapun, Allah Maha Adil, akan ada kafarat. Kecuali memang kita bertobat dan Allah ampuni dosa kita. Semoga itu terjadi ke kita bersama. Jadi teman-teman mohon supportnya juga kepada teman-teman semua
agar teman-teman doakan kepada Allah agar saya itu menghadapi situasi ini tidak dengan emosi, tidak dengan rasa kebencian, tapi justru dengan rasa bertanggung jawab karena saya tahu saya punya tanggung jawab besar ketika hadir di ruang publik, apalagi yang saya bahas adalah lintas agama yang merupakan bahan materi sensitif untuk didiskusikan. Mungkin itu yang teman-teman saya harap dipotong video, direkam yang tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya harap teman-teman semua posting di TikToknya yang sudah ngerekam ya. Teman-teman yang sudah merekam mohon dengan sangat posting supaya ini menjadi himbauan dari saya pribadi untuk para apologet muslim agar lebih berhati-hati lagi dari pembelajaran ini. Terlepas dari bagaimanapun kasus yang saya hadapi, saya hanya bersandar kepada Allah karena saya yakin Allah lah yang akan mengutus orang-orang baik, orang-orang hebat untuk bersama saya. Dan kalaupun seandainya saya tidak perlu bersandar kepada manusia karena manusia itu makhluk Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya memiliki dasar berbicara di sini bahwa saya adalah orang yang mengajak setiap orang untuk tidak bersikap arogan dan sembarangan dalam diskusi lintas agama. Ya. Jadi doakan teman-teman ya kalau seandainya alhamdulillah misal Allah izinkan ternyata kasus ini terhenti karena ada bukti-bukti pendukung, lalu ternyata saya tidak dilanjutkan kasusnya, support besar dari teman-teman saya butuhkan untuk melaporkan balik. Itu yang akan saya lakukan insya Allah. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kita diskusi. Ada Pak dosen nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ripa dan Dadi Wawa, Jan Prius Santoso, Jadi Agu. Tenang aja Umi Ripa, kami akan backup ya dari YPM Tauhid Wilayah 4 Kalimantan. Ya, baik. Insyaallah. Ya, Pak dosen. Jadi kalau saya prinsipnya begini, Pak dosen. Kalau memang saya terbukti bersalah karena saya juga manusia biasa yang terkadang mungkin kebablasan dan betul-betul itu menyinggung, menyakiti, dan ternyata sumbernya yang pertama sekali menyampaikan ternyata ditemukan video, saya memberikan video 4 tahun yang lalu. Ternyata 6 tahun lalu saya pernah mengatakan hal ini. Artinya kan saya duluan tuh yang membawa teori ini. Tapi kalau video yang saya kasih kan video 4 tahun lalu bahwa itu dari Pak JJ dan Bang Dewa adalah saksinya. Maka saya hanya membuktikan dengan itu bahwa teori satu batang dua telur itu muncul dari orang Kristen sendiri. Yang memang mereka tidak punya landasan hukum dalam menyampaikan itu, ya pastinya berupa asumsi lah. Karena rata-rata kan penjelasan mereka asumsi liar. Nah itu saya mengharapkan komal-komal Islam untuk tidak membiarkan mereka berasumsi liar. Itu loh yang saya harapkan orang-orang Islam. Tidak mengizinkan mereka berasumsi liar, tuntut data, tuntut literasi, tuntut landasan hukumnya gitu, landasan hukum, landasan berpijak supaya mereka tidak mencemarkan nama baik agama mereka di komal kita, karena saya khawatir nanti ketika kita sendiri yang mengizinkan mereka menista, takutnya ada pasal-pasal yang tak karet, tak apa istilahnya saya nggak paham ya, takutnya kekhawatiran saya sebagai orang biasa nih. Nanti teman-teman yang akan jadi korban. Kenapa biarkan mereka bicara liar? Kenapa gini? Jadi kan itu yang kita perlu benahi juga. Ya. Jadi kita bersama-sama berupaya untuk membangun diskusi yang lebih beradab, lebih intelek, lebih akademik. Karena saya pribadi seorang mahasiswi, tentu saya harus mencerminkan diri saya sebagai mahasiswi. Walaupun cerminan selama ini saya cukup terlihat keras ya, reaktif, karena itu hak saya. Karena ketika hujatan yang saya hadapi itu, saya berhak kok untuk memirroring. Begitu. Hati-hati dengan playing victim, betul kata Eran Rashid Ahmad. Hati-hati dengan tipu-tipu muslihat. Hati-hati dengan pemotongan video. Hati-hati dengan framing. Hati-hati dengan mereka yang memang niatnya untuk memecah belah kita.
kita bersama-sama harus saling menguatkan satu sama lain. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih supportnya buat semua teman-teman. Mungkin yang lain mau bicara, ada Bang Jadian, ada Bang Dedew, ada Pak Turiman. Silakan dilanjut sebelum kita menunggu teman-teman non-muslim untuk bertanya tentang agama Islam atau diskusi dua arah tentang agama mereka dan agama kita. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sebagai informasi rekan-rekan sejawat bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT kita sudah direvisi di MK barusan kemarin ya putusannya. Jadi kebebasan mengeluarkan pendapat itu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ya. Selama kita menggunakan data-data literasi. Makanya saya sering memberitahukan baik WA pribadi bahwa kita selalu menggunakan 5 analisis yang memang diperkenalkan di hukum telematika, yaitu analisis kategorisasi hukum, analisis klarifikasi, analisis verifikasi, analisis validasi, dan analisis falsifikasi. Selama kita menggunakan 5 analisis itu di dalam hukum telematika, kita tidak usah takut ya untuk mengeluarkan pendapat. Nah, memang benar apa yang disampaikan Umi Ripa, ketika ada orang lain memotong video-video kita walaupun itu video lama ya kan, itu belum bisa dijadikan alat bukti karena hukum tidak berlaku surut begitu ya kan. Nah, kecuali mereka punya motivasi melaporkan kita untuk memang mematahkan jihad pemikiran dari debater-debater muslim begitu. Saya kira itu, ya kan, konstruksi hukumnya jelas. Oh iya, mumpung ada Pak dosen di sini, lebih baik dijelaskan terkait tentang apa larangan-larangan dalam dialektika lintas iman, baik dalam undang-undang ataupun nanti kalau dalam agama tentu kita akan bahas ini, supaya kita bisa mensiarkan juga kepada teman-teman apologet dan pendebat agar tidak terjerat kasus nanti atau tidak menjerumuskan dirinya sendiri. Karena membuang-buang waktu di penjara itu nggak enak teman-teman. Lebih baik kita di dunia bermanfaat buat rakyat dan keluarga. Jadi mungkin Pak dosen bisa kasih tahu kira-kira apa sih yang dilarang dalam ranah dialektika lintas iman itu, poin-poin apa? Misal tidak boleh mentafsir kitab orang lain, misalnya itu ada di undang-undang berapa, pasal berapa. Kalau perlu nanti Pak Turiman saya minta izin nih Pak dosen